Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kasih kita kepada dunia itu akan senantiasa Tuhan uji. Kalau kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang dari semua agama yang dasarnya paling kuat soal kasih dan kedamaian itu adalah orang Kristen. Sehingga semoga hari ini kita juga bisa membawa kasih dan kedamaian. Dan biarlah kasih dan kedamaian yang jadi prioritas kita di atas segalanya. Kita bersama-sama akan pujikan PKJ 277, PKJ 277, bait pertama dan yang kedua, sekalipun diriku dapat berkata-kata. PKJ 277, bait pertama dan yang kedua, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggema dan carang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada guna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih menjadi dasar kami orang Kristen untuk menjalani kehidupan kami, dan sebentar kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Mampukan kami agar mengerti dan memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 25 ayat 1 sampai 9, Keluaran 25 ayat 1 sampai 9, Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba, jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Bapak Ibu Saudara, kekayaan itu bukan sebuah jaminan orang memberikan uangnya ataupun materi hidupnya untuk baik itu untuk sesama ataupun untuk gereja. Dan malah kebalikannya, ada orang-orang yang sebenarnya berkekurangan tetapi memberi apa yang dia punya itu untuk sesama dan juga untuk gereja. Nah, ini di mana bedanya? Bedanya adalah dari hatinya. Soal materi Tuhan gak pernah lihat jumlahnya banyak atau sedikitnya, tetapi yang utama adalah sikap hatinya ketika memberi. Sebelum meninggalkan Mesir, Allah menggerakkan hati bangsa Mesir untuk membekali Israel dengan benda-benda berharga. Jadi ketika mereka mau pergi, entah kenapa dan gimana, orang Mesir harusnya kan ya udah sana pergi kalian gitu, ngusir aja gitu ya. Gara-gara udah mengalami tula, bencana sana sini, tapi mereka ngebawain orang Israel barang-barang yang penting, berharga, dan juga jadi modal lah. Nah, apa fungsi dari benda-benda tadi? Apa fungsi dari bekal yang diberikan oleh orang Mesir? Sebenarnya makanan minuman cukup
gitu ya. Dan itu justru yang lebih dibutuhkan daripada barang-barang emas. Nggak ada lakunya kalau di padang gurun. Di padang gurun lebih butuh orang makan sama minum gitu. Tapi kenapa Tuhan buat mereka punya barang-barang berharga? Nah, pada nas ini barulah terlihat rencana Allah mengizinkan orang Israel memperoleh emas dan perak itu digunakan untuk persembahan khusus pembangunan kemah suci. Tuhan tidak merampas harta dari umatnya, dan Tuhan juga tidak butuh harta itu untuk memperkaya diri. Justru Tuhan menciptakan itu semua itu dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Tuhan memberikan kekayaan alam bagi Mesir, diolah, dibawa sama Israel dan kembali lagi. Jadi dari Tuhan untuk Tuhan. Sehingga kalau Israel itu punya harta, sebenarnya itu cuma lewat aja. Dan itu cara Tuhan untuk menguji umatnya. Apakah kita tergantung pada materi-materi, benda-benda yang cuma lewat aja, ya kan? Tadi kan cuma lewat. Tuhan bikin sumber daya alam emas, dicari, didapatkan, diolah sama orang Mesir, dikasih ke orang Israel, dibawa sampai tanah perjanjian jadi kemah suci. Jadi kita menggantungkan diri pada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, pencipta alam semesta termasuk yang nyiptain emas, atau kita fokusnya sama emas, sama hartanya aja. Kita harus bisa membedakan mana yang jadi prioritas kita. Sehingga ketika pembangunan bait suci itu sebenarnya juga cara Tuhan untuk melepaskan kepemilikan rasa memilikinya umat Israel terhadap harta bendanya. Bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya bagi kita juga di masa modern saat ini untuk melihat harta kekayaan kita, kehidupan kita juga sebagai hal yang lewat aja. Bukan hanya untuk gereja, tetapi juga untuk sesama. Kalau Tuhan pakai kita untuk kita di hati kita tuh diketuk sama Tuhan, beri, kita beri gitu. Dan jangan ketika kita sudah mulai nggak mau dengerin, itu lama-lama suaranya makin kecil, dan tak sadar kita jadi orang yang kikir, tak sadar kita jadi orang pelit, tak sadar kita jadi orang yang pengen punya semua harta di dunia, keuntungan sebanyak-banyaknya supaya bisa nyaman. Padahal kan yang bikin nyaman bukan harta, yang bikin nyaman adalah Tuhan yang memberi harta itu. Kalau kita punya harta, kita punya uang, beberapa bulan ini Tuhan kasih berkat banyak, ingat kita harus nyaman dengan sosok yang ada di balik harta kita itu, yaitu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, hidup saya jadi nyaman nih. Betul, walaupun uang bukan segalanya, tapi memang juga uang kita perlukan. Tapi ingat, bukan uangnya fokusnya, tetapi kepada Tuhan yang memberi kehidupan. Sehingga kalau kita bisa memberi sesama, bisa memberi kepada gereja, bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita, kenapa enggak? Dan percayalah, kalau berkat itu Tuhan lalu dari kita, Tuhan akan terus memberikan itu lalu. Ya kan, kita kan pasti akan mengisi, orang itu pasti akan mengisi bak yang dipakai kan, bukan bak yang kosong nggak dipakai didiemin. Tapi kalau baknya sering dikuras, diisi lagi, dikuras, diisi lagi, maka itu akan terus mendapatkan air kehidupan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah kita mau jadi bak yang hanya menampung saja sebanyak-banyaknya sampai membusuk, airnya kotor dan air tidak bisa diisi lagi karena sudah kepenuhan, atau kita mau menguras, memberi kepada sesama, kepada gereja, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga air kehidupan kita dipenuhi lagi, dan kita merasakan berkat dan anugerah tanpa ada rasa kikir, tanpa ada rasa pelit, tanpa ada rasa ketamakan, tapi adanya damai. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa dalam hidup kami adalah orang-orang yang seringkali tidak bisa membedakan mana yang seharusnya kami, apa yang jadi kedamaian kami. Bukan harta-harta, betul, uang dipakai untuk membuat hidup kami jadi lebih lancar, tapi yang memberikan kami kedamaian adalah sosok di balik berkat-berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Mampukan kami mencari Tuhan, bukan cuma mencari uang. Uang itu juga akan datang kalau kami mencari Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami ajarkan kami untuk bisa melepas, merelakan bahwa harta benda yang kami punya itu cuma sementara dan cuma lewat aja. Dan kami percaya biarlah Tuhan pakai kami terus untuk bisa menolong orang-orang di sekitar kami, gereja kami, dan siapapun yang kami jumpai. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.